Bisa jadi dia teman bapakmu. Lo tahu kan, Om Bram kita udah keluar. Kalau dia tahu tuh barang hilang, mati gue. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film thriller terbaru yang berjudul Paranoia. Nah, sekarang kita udah bergabung dengan teman kongko BB69, ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Halo BB69 dan semuanya, ada Mas Rido dan Mbak Inka. Halo semuanya. Oke, karena sudah disebut semua, jadi tidak usah disebut lagi ya. Halo semua. Sudah dibuka oleh Mas Aska. Waduh. Jadi co-host dong. Waduh. Diganti host. Dibajak biasa. Oke, Mas Rido, Mbak Inka sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Oh, Mas Rido kayaknya rambutnya baru ya? Iya nih. Baru cukur ya? Oke, keren, ganteng deh. Keren. Cuman gara-gara mau nobar aja tadi. Biar ada fotonya. Iya. Dari foto bagus. Mewakili apa? Mas Niko ya? Nah, betul. Oke. Nah, ini Paranoia ini sendiri kan kisahnya tentang si Dina. Dia itu seorang wanita yang melarikan diri bersama dengan anaknya. Konon katanya itu dikejar oleh suaminya nih, dari ancaman suaminya nih. Tapi kita nggak tahu nih apakah itu benar apa enggak. Jadi ya kalau misalkan belum nonton ya kita tonton dulu, dan ini kayaknya akan spoiler. Oke. Nah, kalian nih sebelum menonton nih sudah nonton trailernya belum? Kalian nonton trailer nggak? Nonton. Oke, untungnya waktu itu saya nggak nonton sama sekali, cuma nonton pas awal doang, depan, habis itu udah saya matikan. Oke. Jadi udah nonton semua ya. Oke, dari kemarin itu mendengar itu ternyata itu trailernya itu cukup ringkasan cerita ya. Bener nggak? Betul. Iya. Betul sekali. Kayaknya hampir menggambarkan filmnya juga. Gitu. Iya. Kalau aku sih sebenarnya lupa ya, saking tidak membuka. Aku sih lebih ngeliatnya tuh trailernya tuh, aku mengharapkan sesuatu yang kayak seolah-olah tuh di situ dibikinnya kayak dia harus percaya sama siapa gitu kan, antara si Nicola sama si Lukman Sardinya, tapi beda banget sama versi film aslinya tuh. Belum. Malah nangkapnya beda. Kalau saya dari situnya seolah-olah nih, waduh jangan-jangan nih siapa nih, jadi seolah-olah aku di trailernya aku nangkapnya gitu, dia harus percaya sama siapa gitu. Ternyata. Nah, trailernya memang kacau sih. Trailernya kacau apa nih? Nah, ini kayak apa ini? Mau ngapain sih sebenarnya? Cuman kayak thrilling deng apa sih? Pas nonton, oke. Iya. Jujur sampai saat ini saya belum nonton trailernya. Saya cuma waktu nunggu pemutaran Paranoia itu kan kadang-kadang kan suka ada TV di XX1 tuh. Cuman ngelihat si Lukman Sardi lagi mukul-mukul tembok, terus si Kathleen itu lagi joget-joget, cuma dua itu doang sih gue inget sih. Yang lainnya gue nggak inget karena gue ngeliatnya juga. Nah, kalau kalian sendiri ini sebenarnya ada ekspektasi apa gak? Soalnya ini kan merupakan salah satu mungkin film trailer pertama daripada Mas Riri Riza, ataupun bisa dibilang ini dari Mirrorless ya. Semuanya ini kan baru pertama kali nih. Bisa bilang ini kan, kalau kemarin kan Mbak Nia Dinata kan film trailer pertamanya. Nah, ini kan trailer ya. ini kan Mas Riri Riza nih film trailer pertama ini. Kalian ada ekspektasi gak? Kalau dari Mbak Inka gimana, Mbak Inka? Awalnya ada ekspektasi mengenai hal apa nih? Karena biasanya kan lebih ke drama gitu kan, drama keluarga, drama remaja, ya pasti penasaran dong gitu kan. Biasanya kan orang lama, cuma dengan genre yang baru pasti ya penasaran aja kayak gimana. Apalagi udah ya gitulah, mau nggak mau kan ada Nicholas Saputra sebagai magnet para wanita Cela. Masa? Iya masih ya. Aja sih. Nah, kalau gitu, penasaran aja gitu. Kalau Mas Aska gimana? Ya sebenarnya sih cukup mendengar dari berita, dari sosial media gitu. Kalau Irna Zubir, terus Mira Lesmana, Nicholas Saputra itu
dikurung dalam satu project dan di karantina lama gitu kayak mereka mau buat project nih, tapi project kan temanya pandemi juga gitu. Jadi ya udah ekspektasinya udah nggak terlalu berlebihan, nggak segrande nonton film bebas atau AADC 2 gitu. Mungkin ini range produksinya, mungkin budgetnya juga secukupnya gitu, dan lokasinya juga mengenal dengan pandemi juga. Mereka pasti karantina, ya lokasinya itu aja gitu. Jadi begitu dilihat, ternyata yang mereka mau buat itu nggak cuma drama biasa, ada thriller, ya ada rasa-rasa penasaran gitu. Ya kalau mau ngomongin tentang udah nonton trailer belum, itu sebenarnya nggak ngulik ke YouTube gitu sih. Jadi kalau nonton di bioskop ada trailer, ya udah ketonton gitu. Kecuali kayak trailernya Bisikan Jenazah kan, ada trailer itu langsung keluar kan. Nah ini background ntar diganti nih Bisikan Jenazah lagi nih Mas. Bahas itu lagi. Jadi lumayan akhirnya terpaksa menonton trailer itu dan kelihatannya ada sisi misterinya, ada sisi trailernya, ya kayak gitu dah. Dan Nicholas Saputra, Nirna Zubir, Lukman Sardi itu jadi magnet juga kan, kayak Mbak Inka tadi bilang ada sisi magnet, nilai jualnya itu ada lah gitu. Oke. Mas Rido, sebelum kita lanjutin pertanyaan, mau nyanyi dulu Paranoia. Udah. Jangan. Nanti Aldi Taher nggak mau. Aldi Taher aja. Dari tadi kayaknya pengen aja nih. Enggak, comparein aja. Tadi kan ngomongin udah nonton trailer belum gitu. Udah bahasannya itu sih. Enggak, siapa tahu supaya ngebales Mas Aska yang agak-agak gimana, mau balas dengan nyanyian mungkin. Mbak Inka udah geleng-geleng. Belum move on, Aska belum move on. Move on lah tuh. Ya udah move on, sorry. Box lagi. Udah kena azab loh. Yuk lanjut. Saya harus ketawa dulu baru ngomong. Oke. Mas Rito, kan tadi kan ngomong kan udah nonton trailer ya sebelumnya ya. Nah, sebenarnya itu setelah nonton ini dibandingkan atau sebelum deh kita ngomong ini, trailernya itu membuat Mas Rido itu jadi males nonton apa malah menjadi excited nih? Sebenarnya lebih ke tengah-tengahnya sih, antara males gara-gara ngeliat trailer kayak siapa sih yang ngedit trailer, kacau banget sih. Kayak nggak jelas gitu. Kalau trailer film lain kan kayak bebas deh ngomongin dari film kan masih jelas. Oke, mau ini nih Kumba Dream masih jelas. Ini kayak trailernya aja kayak tiba-tiba sosok serius kayak aku temennya Jun, kayak ini kayak terdukun aja lah. Ini orang mau ngomongin apa sih? Ngomongin misteri, ya udah ngomongin misteri aja. Mau nutupin misteri ya nggak apa-apa, tapi kayak jelasin dikit lah. Jadi kayak awalnya tuh kayak males, tapi setelah tahu apa sih ini tuh debut Riri Riza bikin thriller, kayak oke, kita coba aja. Karena kan tampaknya Riri Riza bagus, tapi nggak berekspektasi. Karena kemarin Walt Without kan, ya Dinata kan selama ini bikin film bagus. Itu dia mau jadi Dinata boleh. Itu dimarahin dong, curang dah. Bahas film lain boleh. Nah, kalau itu kan karena kekurangan dari yang harusnya itu serial, jadi istilahnya kan jadi satu gitu. Itu udah terjawab sudah. Kalau belum tahu tuh nanti silakan dengarkan di episode sebelumnya. Bridgingnya bagus banget ya. Makasih loh Mas. Itu bagus banget. Tonton semua video di BBC yang ada Ridonya udah. Aduh, oke. Nah, terus seperti yang kita ketahui kan penulis naskahnya ini kan ada 3 nih, Mas Jujur Prananto, Mbak Mira Lesmana sama Mas Riri Riza ya. Dan ini kan mereka kan juga udah kesekian kalinya ini. Dan seperti yang kita tahu nih sebenarnya ini dari kemarin-kemarin itu cerita yang mereka buat ini bagus nih ya, dalam arti ya dari skenario. Nah, kalau dari segi cerita Paranoia ini kalau menurut Mas Aska gimana? Cerita dan skenario. Dari cerita ya ini kayak kalau baca dari dengar dari orangnya gitu, Riza kan sebenarnya ini proyek belajarnya dia gitu. Dia kayaknya nggak mau kalau di zona aman gitu. Dan sempat di proyeknya Pendekar Tongkat Emas pun reviewnya sih nggak begitu bagus kan, karena dia main di aksi gitu. Dan sekarang eksplorasi lagi untuk masuk ke era thriller, misteri gitu. Dari segi cerita sebenarnya cukup simpel dengan cast yang sederhana, yang nggak banyak-banyak juga,
nggak mewah juga. Ya mungkin budgetnya bayarnya ketiga itu gede gitu aja, tapi udah kan nggak ada karakter lain gitu ibaratnya. Jadi dengan cerita yang simple, dengan plotnya juga nggak berlapis banyak banget gitu, bisa ditonton dengan cara yang ya chill aja deh gitu. Nggak perlu terlalu mikir yang gimana-gimana, misterinya juga nggak yang terlalu kompleks gitu, masih enak gitu. Oke. Nah, Mbak Inka, dalam 102 menit, kurang lebih 102 menit, menurut Mbak Inka, dari segi skenario atau ceritanya ini rapih gak? Atau istilahnya malah membuat tambah bingung? Atau malah terlalu sederhana menurut Mbak Inka? Iya, terlalu sederhana. Aku terlalu mikirnya terlalu jauh gitu. Soalnya dari posternya menarik loh. Itu kayak ada apa sih, misteri apa itu? Kayak ini siapa yang keluarga, siapa yang tetangga, siapa yang membunuh gitu kan. Dari posternya tuh udah menarik sebenarnya gitu kan. Tapi pas ya aku tuh sebenarnya pas nonton tuh udah menurunkan ekspektasi. Pas nonton lagi, lah aku turun lah. Nggak sih, sebenarnya nggak sih, nggak apa ya, nggak buruk sih enggak gitu. Cuman aku mengharapkan ada sesuatu apa ya itu karena aku agak ketipu trailer. Aku pikir tuh ada misteri, ya ada plot twist atau apalah gitu loh. Sesuatu yang kita kan apa ya, di sini aku ngelihatnya karakter, jadi kita ngomong karakter ya, si Nicholas Saputra tuh aku ngebayanginnya dia tuh kayak udah kayak mirip-mirip kayak Rangga versi Duda gitu. Aku tuh pengen ngarepin ya namanya aja mirip Raka. Hah? Namanya aja mirip Raka Rangga. Iya, kayak cowok yang cool, yang baik, yang ganteng, tapi sama cewek apa ya kayak gitulah gitu kan. Kayak Rangga versi Duda gitu. Aku tadinya tuh berharap wah di balik itu dia ada sesuatu misteri gimana ternyata ya gitu deh gitu doang. Nggak taunya si Nicholas Saputra itu bapaknya si Caitlyn gitu ya di situ ya. Wow. Waduh. Ayahku, kekasihku, ayahku gitu. Mana lagi itu? Ternyata endingnya mana tuh? Ya. Menurut aku kayak terlalu sederhana, malah akunya terlalu ekspektasiku agak kompleks, ternyata sederhana. Oke. Kurangnya di mana kalau Mbak Inka tadi? Iya, gitu. Aku pikir tuh ada sesuatu, maksudnya kita dari awal kan kayak gini deh, kita udah tahu karakter si Tumas Hardy itu dari awal tuh antagonis gitu kan. Ya, aku pikir tuh bakal ada clear kenapa dia berbuat itu, terus kayak misteri sebenarnya yang si patung itu sebenarnya ini kan ya, kita ngumpetin narkoba gitu kan ya nggak sih? Iya kan, gitu. Aku pikir tuh ada apakah dia campurin ada apa misteri apanya lah gitu si patung, ternyata kan enggak, cuma ngumpetin aja. Jadi sebenarnya itu premisnya tuh kayak film-film apa ya, kayak film-film Hollywood yang intinya ya cewek di para paranoid gitu dikejar suaminya yang apa, yang misalnya ya suka melakukan kekerasan segala macam, ngabur, terus ada tetangga baru, aku gimana kayak bingung gitu sebenarnya. Tapi untung tetangganya nggak seneng ngintip ya, jadi psycho ya, film psycho. Tadi mikir ke situ loh, sumpah. Tadi mikirnya Nicholas Saputra itu ke situ, sumpah. Iya, itu kan bisa ya, Mas Rido ya. Bisa. Nah, kalau menurut saya sih film ini memang mungkin bagi beberapa orang yang suka misteri, suka istilahnya thriller itu mengharapkan lapisan-lapisan nih dalam arti. Tapi karena saya mungkin datang nggak nonton apa-apa dan saya ekspektasi juga nggak terlalu berekspektasi apa-apa, tapi saya berekspektasi nih Mas Riri Riza nih baru pertama kali bikin thriller nih, saya ingin tahu nih kejutannya apa nih. Tapi saya memasang ekspektasi sebagai penonton bahwa ini film thriller pertama loh. Jadi saya jangan terlalu yang tiba-tiba wah keren atau film yang sadisnya seperti apa gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi justru ini ceritanya ya mungkin kesalahan daripada orang yang demen misteri itu maunya berlapis-lapis. Tapi kalau saya anggap ini dari permulaan main pun ya to the point. Dalam arti to the point, ada permasalahan gini A B C D, paling nanti kasih istilahnya kelas balik untuk menerangkan hal-hal yang istilahnya yang diperlukan aja sih. Nah, kalau dari Mas Rido sendiri gimana Mas Rido dari segi cerita atau skenario? Dari cerita sebenarnya dari awal tidak berekspektasi ya, karena tahu ini Jujur Prananto. Jujur Prananto tuh udah apa ya? Tahun 2 tahun belakangan setelah film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara tuh udah nggak ada yang bagus. Skenario yang dia butuh nggak pernah ada yang bagus gitu loh. Yang minimal mendekati standar doang. Jadi kayak
tahu ini dari Jujur Prananto tapi ada tambahan Riri itu, ekspektasi Deo tuh mungkin bagus tapi standarnya yang minimal bagusnya Miles film. Tapi emang apa ya, dia tuh kayak sederhana banget ceritanya, tapi kayak banyak yang pengen diceritain gitu, kayak pengen nyeritain soal pandemi, pengen ceritain soal KDRT, pengen nyeritain soal anaknya yang butuh perhatian. Jadi kayak banyak banget yang pengen diceritain, tapi nggak tahu kenapa pengennya dirimu simple. Jadi kayak nggak jelas aja gitu maunya kayak gimana sih. Lalu kalau mau simple ya jangan banyak yang mau diceritain, fokus aja ke satu gitu. Tapi ini enggak, dia tuh pengen melebar-lebar kemana-mana tapi tetap simple. Jadi kayak sepanjang nonton tuh kalau secara cerita lumayan bingung sih. Karena enggak di pertengahan tuh kayak agak nggak jelas aja sih maunya gimana tuh tiba-tiba ketemu Nicholas Saputra. Mikir juga dari sampai akhir tuh kayak hubungan Nicholas Saputra itu apa? Apakah cuma supaya nambahin paranoid aja apa gimana nih? Soalnya kan anaknya juga kayak ganjen gitu. Anaknya ganjen, takutnya tuh kayak psycho atau apa. Jadi kayak mikirnya apa sih yang pengen diceritain sampai akhir tuh pas udah sampai kelar aja tuh sampai kredit tuh kayak yang mau diceritain sebenarnya apa sih? Jadi kayak bener-bener ini aja, bener-bener sederhana tapi kayak nggak jelas maunya tuh apa, nggak jelas. Itu sih memang masalah utamanya di sini. Mungkin nggak karena 4 karakter utamanya ini malah bisa karakter utama kali empat-empatnya istilahnya. Empat-empatnya itu jadi istilahnya ingin ditonjolkan nih. Jadi istilahnya yang tadi Mas Rido bilang ini kok jadi bingung mana yang mau diceritain nih. Kalau menurut kalian gimana? Soalnya kalau saya lihat ini kayak empat-empatnya ingin ditonjolkan. Iya. Gimana Mas Aska? Juga berubah ya. Kenapa? Sudut pandangnya juga si Nirina tiba-tiba jadi sudut pandangnya si siapa? Teman Sardinya. Jadi kayak porsinya kebagi-bagi banget gitu sih. Karena kalau kemarin itu dari bocoran dari sutradaranya itu ya memang film ini menceritakan paranoia itu bukan hanya di Nirina Zubir aja. Ternyata keempat tokoh ini mempunyai ketakutan tersendiri, paranoid sendiri, dalam arti kayak misalnya Lukman Sadri kan dia kan ketakutannya adalah wah nih bosnya nih udah keluar nih, kita bisa kalau gue nggak nemu nih bisa habis nyawa gue nih. Terus kayak si Nicholas Saputra kan dia kan ternyata itu tipe orang yang lari dari masalah ya. Trauma ya. Trauma terus istilahnya ada masalah ini langsung kabur. Kan istri kan sampai ngomong kan ya udah lu lari terus aja lu, istilahnya kan gitu, lu ke Bali aja. Jadi tukang lari, istilahnya tukang punya trauma gitu tuh. Kalau si Kathleen-nya itu dia kayak kalau kemarin itu dibilangnya itu emang kalau kita lihat itu mempunyai ketakutan sendiri, dalam arti dia itu nggak terima di istilahnya nggak punya teman. Akhirnya kan dia aktualisasinya itu yang tadi Mas Rido bilang tuh ganjen banget, joget-joget. Mentang-mentang Nicholas Saputra ganjen loh. Iya, soalnya Nicholas Saputra. Coba yang lain. Coba Mas Rido panggil. Saya panggil kamu Om apa kakek? Bukan Om apa Mas. Opanya opa beneran opa. Seperti itu sih. Jadi opung. Jadi mungkin itu enggak. Jadi istilahnya yang karena empat-empatnya itu ingin ditonjolin, jadi istilahnya akhirnya itu seolah-olah kelihatan bingung tuh Mas Rido. Bener banget sih. Komen saya emang kayak gitu sih. Posternya juga empat-empatnya sejajar gitu ya, kayak posisi sama. Seharusnya kan kalau ada yang beda tunjolin kan satu lebih gede, satu jok misalnya, ini sejajar gitu. Sejajar emang. Karena sama-sama empat-empatnya kayaknya mahal gitu, jadi udah empat-empatnya aja jadi pemberontakan. Bayarnya ada sama-sama mahal bang, udahlah samain aja. Kalau Kathleen nggak tahu ya berapa ya. Mungkin dia sini murah sih. Tapi kalau dari belakang sendiri kan nggak enak gitu. Jadi udah sejajaran aja. Aduh. Nah kalau dari Mas Aska sendiri, Mas Aska nih, kalau ngelihat karakternya nih, gimana nih? Ada yang menarik gak? Atau ada yang misalnya ya harusnya ini nggak perlu deh? Bukan bajunya Laura yang menarik ya. Iya. Itu udah dibahas. Ya, karakternya lebih ke Nicholas Saputra bakalan jadi fan fiction kan, jadi imajinasi penontonnya pun dibawa gitu. Gimana kalau ada duda di satu rumah sendirian, terus ya ini menarik nih gitu. Dan di sini pun korbannya kan satu rumah
ibu dan anak itu kelihatan ada tertarik semua gitu. Gimana jadi imajinasinya liar kan. Wow, ini ibu dan anak kenapa interestnya ada satu orang yang sama gitu. Jadi penontonnya pun dibawa berimajinasi di karakter yang dibawa si Nicholas Saputra, si Raka ini, dengan karakter dia yang selalu misterius gitu. Bahkan di real life-nya pun misterius kan, karakternya selalu konsisten seperti itu. Terus karakter menariknya ya Lukman Sardi sebagai antagonis oke juga kok gitu. Walaupun dia secara konsisten ya dari awal kok antagonis terus gitu, kok dia nggak ada layernya lagi, kenapa nggak dikasih plot yang kita udah bahas kan. Jadi dari eksposisi pengenalan karakternya kita udah tahu ini si stranger, ini si jahat, ini si kabur, ini si anak yang jadi korban ekor ibunya gitu. Jadi udah ke situ berjalan filmnya nggak ada surprise sama sekali. Jadi kita udah tahu paling akan kembali sama si Raka, si Lukman Sardi. Entah nanti gimana habisnya itu bodo amat, yang penting dia harus dienyahkan dari karakter. Nggak mungkin kan mereka selalu bersama lagi dengan kondisi udah kabur, udah problematik dan kawan-kawan gitu. Ya kalau karakter lainnya ya Kathleen, ya kalau kata Mbak Inka tadi magnetnya di Adam itu Nicholas Saputra, ya di Hawa ya Kathleen gitu loh. Merasa secara visual terhibur gitu. Ngomongnya agak-agak ngomongnya di visual ya. Iya, maksudnya tuh kita agak expect untuk sinematografinya bagus ya. Ya karakter. ya bener-bener. Ada fluktuatifnya gitu ya. Oh, fluktuatif ngomongnya. Oke. Sinematografi fluktuatif. Oke. Lumayan ada karakter yang sebenarnya polos, terkurung, tapi dia ada unsur bicinya. Ketika dia awal-awal dia main kayak semacam TikTok gitu kan, dia tipikal anak yang kalau dikurung sama orang tuanya itu malah semakin beringas. Nah, ini si Kathleen ini bisa menggambarkan karakter kayak gitu. Dengan aku ini terkurung nih dengan segala kemauan orang tua, tapi aku nggak bisa bebas gitu. Dan dia melakukan segala hal supaya pengen bersosialisasi dengan cara apa ya? Dengan caranya dia dengan semacam bici gitu. Walaupun yang ngeganggu kan dia sebenarnya orang Jawa ya, dia orang Pacitan, orang mana pindah-pindah ke tapi kenapa aksennya bahasanya jadi ngebule gitu, jadi kesannya ini anak mana sih, bapaknya napi, ibunya kayaknya pembantu, kenapa dia aksennya gitu. Sekolahnya juga sekolah online kagak jelas kan, sebenarnya bukan sekolah internasional di Jakarta atau di mana gitu loh. Mungkin ini orang lama hidup di Bali ceritanya, enggak? Ya itu mungkin secara visual Kathleen oke, tapi secara pengucapan gitu kayak wow, kenapa jadi kelihatan kental banget nih aksen bulenya nih, nggak bisa dihilangin nih. Ya udah deh. Dasar Inggris, Bali Inggris masalah. Iya, makanya itu sedikit ngeganjel sih kalau misalkan dia backstory-nya dari Nganjuk ke Pacitan. Ini emang orang daerah-daerah situ emangnya langsung ke ini Jakarta Selatan banget gitu kan, enggak kan? Ya. Itu sih keganggu di situ aja. Ini padahal belum masuk ke kelemahan nih. udah gregetan dia kan. Kapan lagi nih? Kapan karakter menarik, tapi ya udah selalu ada sisi lainnya gitu yang bikin kesel juga gitu. Oke, sebelum kita follow up yang mengenai itu, saya mau nanya sama Bunda Inka. Setuju gak tuh dalam arti kalau semakin dikurung semakin bici katanya? Ya, enggak, aku bener sih, memang sebenarnya karakter si siapa? Si Laura ya, Laura itu ya awalnya tuh aku kesel. Kenapa sih ganjen banget gitu. Cuma kita tahu gitu. Kita tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Jadi aku jadi simpati kesian gitu. Oh, berarti ini memang karena ibunya terlalu paranoid, dia selama ini pindah-pindah nggak punya teman, jadinya kayak beralasan aja kenapa dia kayak gitu, meskipun ya seharusnya tidak seperti itu kan. Ini memang mungkin namanya ibaratnya dia cuma punya dididik sama seorang ibu, terus bapaknya juga mungkin dulunya juga temperamen atau apa gitu ya, kurang kasih sayang orang tua juga kayak gitu kan. Jadi ya beralasan aja kenapa dia menyebalkan awalnya kayak gitu, ada alasannya tuh jelas gitu sih. Nyari figur bapak juga yang ngodain om-om ya. Ini masuk akal dong, secara psikologis itu figur bapaknya nggak adanya. Om ganteng, bukan om asal om loh. Dari Mbak Inka ada karakter yang menarik ya Mbak Inka?
Selain Nicholas Saputranya sebagai Nicholas Saputra. Ya paling ini aja sih apa kalau misalnya ngomongin si Nirina ya. Tadi ada ngomong kan siapa ya, dia sempat selain dia kandidat lain apa Ardina Wirasti ya. Apa sih nggak masalah kok aman diri, maksudnya aku seneng aja gitu dia bisa keluar dari karakter dia selalu ibu ceria happy gitu, jadi di sini jadi Parno-nya dapet, maksudnya kayak aku ngerasa dia cocok lah jadi nominasi FFI gitu loh, kayak berusaha keras untuk keluar dari ininya gitu kan, meskipun nggak menang cuman senang aja sih aku gitu, apa ya bisa keluar dari ininya si Irina, menarik sih gitu. Kalau Nirina sendiri kan sempat main Mirror segala macam ya, jadi istilahnya emang dia ini cukup bervariasi sih dari komedi, drama, ke horor, ke thriller, mau nangis-nangis segala macam itu dia sih udah banyak sih emang, dan tapi di sini dia ya itu yang sexual violence-nya lumayan ini sih ya. Iya itu sih yang lumayan berani. Itu benar kata Aska, seharusnya nggak 13 plus itu 17 plus. Pas di awal tuh mikir kayak 13 plus, oh ya udah mungkin. Pas di akhir ending tuh ini beneran 13 plus. Anak-anak umur 13 tahun ke atas boleh nonton nih. Aduh, kalau mau bahas itu ciumannya Eternal saja disensor, ini kenapa buka celana dalam, kenapa nggak disensor? Ini standarnya kan jadi salah. Kenapa kalian bikin sensor yang kagak jelas? Kalau mau kayak gini ya lebih baik di filter lagi lah penontonnya lah. 13 plus bukan tontonan yang cocok buat film ini lah. Ya, Eternal juga nggak cocok 13 plus tuh menurut saya. Iya, itu superhero. Ada anak kecil suruh nonton itu juga kayaknya bingung juga. Bener. Karena cerita juga apa sih? Lanjut ke Paranoia. Kenapa Eternal? Ini langsung ngebahas Eternal nih. Jangan di bridging dong. Bridgingnya smooth juga nih kalau mau 2 episode. Kita bakar jembatan Eternal. Kita balik ke Paranoia. Oke. Iya sih benar sih, dalam arti tadi itu dibilang itu cukup dibilang tadi itu apa mengenai kekerasan seksualnya, mengenai actingnya, karakternya itu cukup bervariasi sih masing-masing sih kalau menurut saya sih, dan masing-masing itu sebenarnya itu mempunyai karakter menarik untuk dikupas nih. Tapi sayangnya ini tadi itu dalam satu film ini 4 karakter yang cukup menarik, jadi akhirnya itu tadi dibilang itu ya mungkin bingung kali ya dalam arti mana nih ini, atau mungkin bisa dibilang itu nanti jadi prequel. Kalau kemarin sih ngomong-ngomong oh ini mau jadi prequel apa sequel gak nih istilahnya, atau serial. Udah. Nah, kalau Mas Rido ada ini nggak? Ada apa karakter yang menarik? Kathleen? Enggak sih, kalau karakter menarik Lukman Sardi sih sebagai Gion. Apa gimana? ya? Mungkin kayak Lukman Sardi tuh kita emang udah sering sih ngeliat dia karakter macam-macam yang bahkan yang kayak gini tuh udah ada, tapi ngelihat dia lagi di sini tuh mengejutkan sekali gitu, apalagi yang sekarang juga udah berumur, udah beruban juga, nggak tahu ini ubannya beneran apa beneran, nggak tahu beneran ya. Jadi kayak ngeliat dia lagi tuh so tahu banget gue. Tapi beneran kalau di foto-foto di IG kalau di foto sih kayak beneran sih. Jadi kayak karakter dia tuh sebagai Gion ngeri banget ngeliatnya tuh kayak anjir, Lukman Sardi bisa seserem ini gitu loh. Kayak mukulin orang yang waktu petugas hotel tuh tiba-tiba tuh pukulnya tuh kaget banget ya anjir. Kaget banget dengan karakternya itu benar-benar kaget, meski emang udah pernah lihat Lukman Sardi kayak gini juga di film apa ya, tapi tetap secara tampilan tuh di sorry yang motong, kayak di Habibie Ainun juga Lukman Sardi tampilannya juga seperti itu dengan rambut dan jenggot putih. Tapi ya auranya yang di Habibie Ainun 3 itu dia kebabkan. Yang di sini lebih seram. Jadi meskipun secara tampilan luarnya itu sama, tapi aura yang dimasukkan ke dirinya itu bisa kerasa beda. Jadi sebenarnya aura paranoia kita ketika dia bobol rumah itu sebenarnya kita kerasa kayak terintimidasi sama si Gion ini juga lumayan gitu. Dapat. Betul banget. Jadi kayak dia tuh tiap kali muncul frame mukanya aja tuh kita udah langsung ketar-ketar, ngapain? Aduh ini ngapain nih? Dia mau ngapain lagi nih? Aduh tiba-tiba mukulin orang. Aduh anjir. Ngeri banget. Setelah udah dia yang mukulin satu petugas itu udah kayak, padahal di awal tuh mikir kayak dia nggak mungkin lah ngelakuin hal-hal kayak gitu ke orang lain. Setelah dia mukul sekali aja, abis itu tiap kali dia ketemu orang tuh ketar-ketar. Aduh nih orang bakal Bolinggis pula ya. Bolinggis lagi. Aduh gila nih orangnya. Ketar-ketar banget sih. Kepikiran lagi itu apa? Kali muncul.
Saudaranya itu kepikiran linggis loh. Iya linggis loh. Waktu itu ada yang nanya, kenapa bukan Palu tapi linggis? Ya sereman linggis. Bener sih sereman linggis. Bener. Karena kalau Palu juga udah banyak yang make ya. Kayak Old Boy kan Palu kan serem nih, Old Boy ini. Ini linggis kayak lebih serem banget ya. Iya, Old Boy juga keren juga kan. Iya bener. Tapi itu balik lagi tuh tadi itu ngomongin soal si Nirina adegan yang pas puncaknya itu yang adegan kita bilang itu sexual abuse ya walaupun mantan suami kita ngomongkan sexual abuse ya dan itu mainnya actingnya itu mereka berdua itu gila banget sih ya bener-bener ya dan nanti si Nirinanya itu kelihatannya seperti apa si Lukman Sardinya itu wah gila deh bener-bener deh ini kalau soal pemeran sih. Kalau soal pemeran sih tiga aktornya sih keren-keren sih 3 aktor ya. Iya. Iya. Aktor yang mana? Termasuk Kathleen bukan ada yang 3 tuh. Yang dicoret yang mana itu? Ya pokoknya tolong disebutkan yang mana. Pokoknya 3. Nah kalau menurut kalian siapa nih? Aduh, kelempar. Nirina, Nicholas, Kathleen. Oh. Tadi perasaan Anda itu memuji-muji Mas Lukman loh. Effortless soalnya. Aduh, gimana nih? Oke kan kalau dari aktor-aktris kan kita nggak usah ngomongin dari tadi itu udah pada muji ya. Nah sekarang kita langsung ke ini deh ke kekurangannya deh. Nah tadi Mas Aska kan udah ngomong tuh kekurangannya adalah mengenai Mbak Kathleen-nya ya, di mana kayaknya logatnya mengganggu ya. Secara karakter ya, kekurangan secara karakter sih. Kalau ada kekurangan lainnya nggak? Secara plot ya mungkin kita bisa mengiyakan bareng-bareng ya tentang final act-nya atau ya puncaknya. Jadi sebenarnya dari jajaran aktornya itu kita nggak meragukan sama sekali kualitas acting-nya. Bahkan Riri Riza itu bisa memanfaatkan si aktor-aktornya sampai di batas maksimalnya mereka gitu. Tapi dari segi penceritaan, dari klimaksnya itu loh, yang mungkin Riri Riza dan Mas Jujur yang nulis juga itu kayak kehabisan solusi gitu untuk gimana endingnya itu si Lukman Sardi itu mati, tapi gak ada yang bunuh gitu. Kayak dibuat skenario kayak gitu. Jadi jangan sampai si Raka itu membunuh dan jadi tersangka. Nah, siapa bilang mati? Mungkin melukai atau mencelakakan. Kan mungkin bakalan kena pidana juga kan. Ada alternatif story. Ya kita lihat dari kebodohan si aktornya sendiri gitu. Itu goblok banget. Bukan hal kebodohan yang bikin kita justru harusnya ini kan klimaksnya kita akan kayak wah gitu atau heboh gitu. Ternyata kita mah ketawa ngakak gitu dengan secara hal logisnya gitu loh. Secara gitu. Satu studio itu ketawa loh yang pas adegan itu loh. Bukan satu studio itu ketawa loh. Comical relief gitu loh. Bukan suatu hal yang puncak dan wow, bukan keren yang amaze gitu. Malah jadi ketawa. Jadi kesannya ekspektasinya kita kayak harus digimanain gitu. Emang kita harus ketawa deh dengan keadaannya gitu. Kayak lu goblok gitu. Goblok banget. Jatuh dia. Di antara semua film-film thriller pembunuhan, pembunuh paling goblok matinya ini sih. Yang lain matinya nggak mati goblok, ini doang yang mati goblok. Ini goblok banget matinya. Coba terangkan kenapa Mas Rido menganggap ini mati goblok pas. Jadi gini ya, kalau misalnya kita ngeliat nih, ini pagar, ini dinding sama pagar jaraknya agak jauh. Kalau misalnya mukul kepentalnya juga paling nggak nyampe jatuh. Kalau kita misalnya lihat film lain ini paling mentok-mentok nih kayak apa sih, pagarnya rusak. Ini nggak jadi rusak, ya Allah, ke bawah gitu kayak, aduh gimana sih? Ini logikanya gimana sih? Ya Allah, kalau mau tuh cari minimal tuh kayak ini dindingnya, nah pagaran sini mepet, nah kalau itu masih bisa. Nah, ini gimana sih? Mungkin kan sudah usia, terus kan sudah terluka, keseimbangannya kan mungkin kan kakinya kan sempat terluka diinjak sama itu. Mungkin jadi gravitasi di sana juga nggak bagus. Betul. Kalau secara keilmuan, coba tahu dikasih gravitasinya. Di villa itu mungkin beda gitu. Dan kita lihat juga kan mungkin bulan purnama yang mengaruhi gravitasi. Pasang surut. Iya, tiba-tiba bisa langsung kita kan tidak tahu, imajinasi mereka kan luas. Makanya, emangnya Mas Rido bisa buat film? Waduh,
Ntar ditunjukin nih. Tunjukin dong. Coba nggak mau yang Mesti Mas ini ngomong, loh bukannya waktu itu kita udah bahas film saya di episode sebelumnya. Iya benar, tonton. Cobain kamu episode lain. Gimana? Pas lagi adegan lagi berantem klimaks itu kan ada air panas bunyi ya. Nah itu dia tuh, gergetan saya. Itu saya gergetan tuh. Air panas. Iya, tinggal disiram kan. Udah dimati. Iya, makanya dari sampai akhir tuh kayak mikir kayak itu air panas tadi buat apaan? Cuma buat ngopi doang. Buat ngopi doang apa gimana? Ya mereka juga nggak mau ribet dengan make up yang harus dipermak dengan bekas air panas atau bekas darah-darah. Sekali ya. Ya, makanya ya udahlah kita simpel aja, dijatuhin aja udah mati. Udah jatuhnya goblok, mati goblok bodoh. Iya, pakai biar kelar filmnya udah. Nah, itu dia, kalian itu benar-benar tidak memperhatikan sama sekali, tahu gak? Apa tuh? Kalian ini dari kemarin itu ngomong ada plot twist gak? Plot twist ada. Ya itu air panasnya tidak dipakai, itu plot twist. Pasti kalian mikir, nih pasti nih bentar lagi disiram nih. Bener gak? Iya, pasti mikir, ini pasti si Kathleen ngambil air panas atau Nirina Sugiren. Oh bukan Kathleen, Nirina. Nah itu plot twistnya. Oh plot twistnya luar biasa. Kalian mikir plot twistnya apa nih? Siapa nih? Nicholas Saputra jahat. Nggak akan kepikir tuh. Kalian mikirin Nicholas Saputra, bukan. Intinya adalah air panasnya itu nggak kepake. Sampai akhirnya mengganggu banget ya itu pusing. Ya. Bukan jadi intinya paranoia ini kayak menjaga ekspektasi parnonya kita sendiri ya. Jadi kayak ada teret mungkin ini kita akan kena, ternyata enggak. Si Strangers ini kelihatannya berbahaya, ternyata enggak. Jadi cuma parno aja. Paranoid deh, itu lebih ke menghancurkan ekspektasi sebenarnya. Iya. Membangun paranoid apa menghancurkan ekspektasi? Menghancurkan ekspektasi. Kayak judulnya segala. Iya. Jadi segala hal nggak kepake juga gitu. Iya, nggak kepake. Kayak apa? Alat-alat dapur kan banyak ya, kenapa nggak dipakai? Kita udah dilempar, tapi masih bisa pakai yang lain, kaca-kaca ada bisa, tinggal perang gitu bisa. Iya, tadinya itu gue pikir itu pas masak spaghetti itu lagi panas-panas disiram apa gimana kan nggak usah disaring, disiram lah. Tapi ya masalahnya kan dia waktu motong bawang kan masih megang pisau, tiba dari taruh baru mau kepikiran, apa sih? Ya itu manusiawi. Anda nggak, kalau nggak belum merasakan ketakutan seperti itu nggak bisa berkata seperti itu. Benar. Mamam tuh. Iya. Mama, kalau gitu tes ketemu Gion dulu. Aduh. Dikirimin kadaver jiper. Nah, kalau Mbak Inka gimana Mbak Inka? Ada kekurangan apa nih atau? Iya. Actingnya Kathleen. Aduh. Mohon maaf dah. Terus apalagi tapi di awal-awal aja sih aku agak ini, tapi kalau makin ke belakang dia agak lumayan lah gitu, makin ke belakang gitu. Terus ya udah itu plotnya sih ya benar kata apa anti klimaks itu, aku mengharapkan sesuatu yang lebih di ending, ternyata kayak gitu doang. Terus apalagi sebenarnya nggak apa-apa sih, kayak aku yang perhatiin mereka tuh sebenarnya kekerasannya tuh nggak ada darah ya nggak sih, nggak ada darah sama sekali nggak sih ya kan? Biar irit. Kontinuitinya biar aman gitu. Ya nggak Pak Sutradara? Bukan. Budgetnya kurang. Ada fisik kayak gitu mungkin ya, udah di briefing kita oke lah, kita ada sexual violence, ada berantem, ada apa, tapi tidak ada darah. Mungkin udah di briefing. Makeup untuk darahnya kurang budget. Kayak ikutan. Maksud aku tuh kayak banyak hal-hal mubazir aja gitu kan, yang benar kita udah paranoia, diturunin ekspektasinya gitu. Ternyata nggak terjadi apa-apa juga gitu. Mungkin PG-13-nya yang dilihat LSF-nya itu udah berdarah, udah 13 tahun ke atas sudah. Ya, kadar jelek banget. Ampun. Nah, kalau mau dijadiin si Nirinanya, misalnya dia berubah jadi beda sekalian, gitu kan, bacok-bacokan apa gitu, ternyata nggak cuma gara-gara apa, tidak sabar, meleset, udah jatuh, udah gitu. Sebenarnya udah oke dengan patah tulang dan suara krek-krek itu udah lumayan ngilu sih. Tapi ya penyelesaiannya itu loh. Kayak kehabisan ide, ini harus gimanain, masa di akhirnya kayak terlalu dramatisasinya terlalu lebay gitu. Ya udahlah, diplesetin aja. Kalau saya pribadi sih yang paling mengganggu bagi saya itu adalah tetap si Kathleen sih, dalam arti entah kenapa logatnya sih ya, saya benar-benar saya nggak tahu logatnya. Coba ada ide yang jadi anaknya Nirina sama Lukman tadi, siapa kira-kira yang cocok gitu? Mbak Inka.
Make up-nya susah ya, CGI-nya susah ya dimudahin ya. Bisa. Tifa Haju gitu masih. Bisa, nih Kelas Saputra loh Mbak, masa nggak mau Mbak? Mauin aja Mbak, mauin. Ini Kelas Saputra loh, ntar dibacain puisi loh. Wow. Dikasih patung. Dikasih patung lagi. Tapi nggak tahu, saya nggak ngerti nih, apakah karena aktingnya, apa karena logatnya. Tapi sih menurut saya sih lebih ke logat sama entah kenapa bagian dialognya dia kok baku sekali ya. Berasa nggak sih yang beliau maksudnya waktu dia kenalan sama Raka tuh kerasa sih. Aku panggilnya Om atau itu kayak berasa banget sih, kaku banget sih bahasanya. Maksudnya kalau saya sih, kalau seingat saya setiap adegan dia itu kayak baku banget sih. Maksudnya dialognya baku banget. Kalau itu marah, dan baku banget dan istilahnya ditambah dengan logatnya kayak gitu. Jadi mungkin itu yang membuat saya terganggu kali, bukan soal acting ya mungkin ya. Mungkin bukan soal acting kali. Acting sebenarnya dia nangisnya itu emosionalnya juga oke gitu. Betul. Aksennya itu yang lumayan ganggu dan dengan backstory-nya ayahnya itu napi, ibunya ya wanita Indonesia biasa gitu. Dari backstory-nya aja dia nggak bisa menunjukkan kalau dia itu kebulean. Kecuali kalau dia itu lama tinggal di Bali, stay di situ selamanya, oke, make sense gitu. Mungkin banyak bergaul dengan orang Bali. Kan dia diceritakan nomaden gitu. Kenapa bisa terpengaruh logat Inggris? Emang dia di kampung Inggris terus gitu selama di Jawa Timur, kan nggak tahu ya. Aneh gitu ya. Nggak bisa dia logat aslinya. Ya walaupun actingnya oke, sebenarnya nangisnya juga ngerasa dapat sih menurutku ya. Tapi ya itu aksennya kan ganggu begitu. Dia dialognya juga anjang gitu kan. Jadi aduh. Mending jangan panjang-panjang nih ngomongnya gitu. Makin terasa. Gitu. Iya sih. Apa mungkin dianggap ini karakternya karakter anak remaja. Jadi istilahnya ya kasih harus bahasanya bahasa baku dong kan, ngomongnya sama orang tua semua. Mungkin apa kayak gitu kali ya. Tapi dia waktu ngomong sama si Raka pakai kamu itu juga udah nggak sopan, udah nggak kayak terlalu baku kan? Pakai aku kamu. Iya kan waktu itu pakai kamu. Kamu kan sebagai penggoda. Kalau aku kamu kan menggoda. Aduh nggak pernah digodain ya? Apa nggak pernah godain yang lebih? Nggak pernah godain yang lebih tua. Nungguin ada yang digodain. Apa Mas Rido nggak? Biasanya kan godain yang lebih tua kan? Aduh, nungguin Nicholas Saputra. Seperti itu sih, mungkin karena aku kamu itu masuk akal sih, kalau nanti kalau biasalah kalau lagi fall in love kan ya nggak mungkin gue lu, aku kamu, apalagi kan lebih tua dalam arti masa sih nggak pernah jatuh cinta, bener nggak Mbak Inka? Waktu itu ngomong aku kamu apa gue lu? Dibuka nih semua. Oke. Nah kalau dari komedi gimana nih? Di sini kan ada komedinya gak sih? Ya di ending itu komedi sebenarnya. Gimana dong? Klimaksnya itu dari komedi. Kalau lucunya mungkin tingkah lakunya Caitlyn sih. Tingkah lakunya Caitlyn untuk nge-teasing si Nicholas Saputra. Kemudian di plot twist-kan dengan ternyata saingannya dia itu adalah ibunya sendiri. Jadi mereka berdua semacam wanita-wanita kesepian gitu. Yang mungkin butuh kasih sayang. Tiba-tiba ada satu pria diperebutkan gitu. Jadi kayak imajinasinya kan lumayan liar kan, ibu dan anak kayak rebutan cowok gitu. Terus saya sih nggak ada imajinasi apa-apa, Mas Aska. Mungkin Mas Aska aja. Mas Aska doang. Ya itu referensi pribadi ya. Sorry. Iya. Lucunya juga ikhlas buat ibunya. Iya sih. Iya. Ya kayak si Rakanya bawain kopi terus habis itu mau ngopi nggak? Enggak lah. Kalian berdua aja biar lebih asik gitu loh. Lumayan sih, punchline-nya lumayan dapet gitu. Jadi lumayan chill lah gitu. Dari unsur komedinya itu. Betul. Nah ini dia yang tadi saya mau ngomong ini, unsur komedinya di sini ini ya selain yang adegan terakhir ya. Oke, unsur komedinya yang ada di sini ini dibuat secara natural sih, dalam arti bukan slapstick. Jadi saya dari omongan-omongan kejadian sehari-hari mereka itu ya ada yang kita bikin ketawa, misalnya bikin senyum seperti itu sih. Terus yang adegan entah kenapa nih, apa kita apa yang waktu saya nonton itu kelainan semua. Pas adegan lagi adegan puncaknya itu si Nirina lagi di sex abuse sama si Gion.
tiba-tiba ketawa sama anaknya. Iya. Itu pada ketawa semua. Oh gitu. Aduh, kayak mereka kerasa gitu ya, kerasa ada orang tuanya lagi melakukan hal-hal gitu, ya ketawa. Ngapain? Kan nggak tahu itu apa yang salah dari kita yang nonton pas waktu itu, apa gimana? Kalau kalian gimana nih pas nonton kayak gitu? Apa Mbak Inka gimana, Mbak Inka? Enggak sih, jadi kebetulan tuh tadi aku di bioskop Anak kecil semua, 13 tahun semua. Awal pas pesan tiket tuh aku sendiri kan, waduh jangan anak-anak orang-orang pada nonton Eternal semua, ternyata banyak tuh remaja-remaja SMA segala macam. Oh ternyata ada juga yang nonton Paranoia kok, anak-anak kayak anak SMA gitu model-modelnya. Terus yang sebelah aku tuh cewek cowok pacaran, cuman ini pas nonton Nicholas apa tuh gini, itu siapa tuh nama cowoknya tuh? Siapa? Itu tuh yang main ADC. Siapa ya? Ya Elani, berarti ini dia penontonnya si Kettle ini, bukan penontonnya Nicholas Saputra gitu loh. Generasinya. Nah itu dia nggak tahu Nicholas Saputra namanya siapa gitu, maksudnya mungkin ya gitu, mungkin ya nge-grab anak mudanya ya dari si Caitlyn itu, bahkan dia sendiri nggak tahu Nicholas Saputra itu namanya siapa, lupa gitu. Jadi makanya pas ada adegan itu mungkin ya benar kata mungkin ya 17 tahun ke atas sih gitu. Tapi aku sih nggak ngeliat itu pas begitu komedi sih, enggak ya, serem sih kalau aku lihat. Meskipun mereka justru seremnya juga karena mereka ya anak lihat orang tua kayak gitu kan suatu tidak nyaman, apalagi ya udah tahu istilahnya bapaknya kan penjahat segala macam gitu. Kalau Mas Rido gimana, Mas Rido pas nonton? Oh, dia mah ketawa terus ini mah. Oh, nggak, kalau komedi bingung sih, karena sepanjang nonton cuman kayak apa nih dalam otak itu cuman kayak aduh apa nih. Satu-satunya komedi yang dapat itu adalah ketika disebut Batam. Kok Batam? Kok ada kota saya disebut? Kecewa sih sebenarnya, cukup kecewa sih nggak jadi ke Batam ya. Padahal pengen ketemu tuh. Disamperin tuh di bandara tuh, mana nih? Kirain gitu mau ke Batam. Kirain tuh ke Batam tuh, padahal mikir kayak ke Batam nih kayaknya mau beli apa nih? Oh ternyata cuma mau ke Singapura. Mau ke Singapura menyeberang doang cuma nyeberang doang. Oke, Singapura enggak. Padahal enak-enak makanan di Batam ya. Iya, enak-enak. Kalian kenapa? Mas Rido juga rumahnya sendiri Mas ya? Waduh, tapi saya bukan Nicholas Saputra. Nggak mau lah dong. Nanti Nirina sama mana mau sama maminya. Mana mau. Nanti nyari Nicholas Saputra. Iya. Tapi ini sih overall sih, maksudnya ini memang pesannya banyak nih mengenai apa ya tadi itu, mengenai ketakutan, mengenai trauma yang tadi itu si Nicholas Saputra, trauma terhadap misalnya kesalahan masa lalunya, perceraian, terus habis itu takut berhadapan dengan permasalahan yang ada segala macam. Ini sih memang sebenarnya simple sih ya, tadi itu cerita ini sebenarnya simple, mungkin karena ekspektasi orang-orang itu pengen plot twist segala macam berlapis-lapis, jadi akhirnya itu tidak seperti yang diharapkan sih. Itu sih mungkin sih. Dan saya kebetulan datang itu tanpa ekspektasi apapun, cuman saya ingin tahu nih Mas Riri Riza nih untuk film pertamanya ini kayak gimana nih. Jadi saya meletakkan diri saya itu sebagai itu, akhirnya saya nonton cukup oke sih, puas sih menurut saya sih. Mas Aska gimana, puas gak? Ya banyak hal yang memaklumi ya. Jadi keterbatasan era pandemi juga, cast-nya juga karakternya dikit, lokasinya sedikit, dengan mungkin ceritanya juga dibuat dalam waktu nggak panjang, jadi bukan sesuatu project yang misalkan film bebas atau ADC kan mungkin proyek proyeksinya kan bakalan lama itu, 5 tahunan, 10 tahunan, tapi ini kayak spontan aja, pengen mengeluarkan keresahan gitu, keresahannya Riri Riza tentang pandemi disampaikan dengan karya dengan genre yang baru gitu. Jadi kalau dirasa ya lumayan nekat dan hasilnya sebenarnya nggak mengecewakan banget gitu. Tapi ya kalau untuk range bioskop sebenarnya ini terlalu besar untuk range itu sebenarnya. Kalau untuk OTT kelihatan masih oke, gitulah. Kayaknya termasuk film Riri Riza dengan budget paling murah atau bisa dibilang rating yang mungkin di bawah rata-rata lah gitu. Jadi ya sudah lah. Tapi poin plusnya yaitu thriller pertamanya Riri Riza patut diapresiasi. Gitu. Oke. Mbak Inka gimana, Mbak Inka overall? Ya overall ya sama sih gitu, hal yang patut diapresiasi ya, Riri Riza keluar dari
dari apa zona nyamannya gitu kan, coba bikin thriller, bukan film yang buruk gitu. Memang kitanya aja sih terlalu ekspektasinya udah terlalu tinggi kayak gitu aja sih gitu. Tetap worth to watch sih gitu. Tapi ya jangan terlalu inilah. Apalagi kalau suka sama Nicholas Saputra udah pasti nikmat lah gitu. Ya nggak sih? Banget. Ya kan, jadi kayak imajinasi yang jalan. Enggak. Tadi kalau dari ceritanya Mbak Inka tuh jadi, waduh, pada udah nggak kenal udah nggak kenal Nicholas Saputra, apa mereka kenal Lukman Sardi ya? Bisa jadi. Nirina Subir kan ya seangkatan sama Nicholas, istilah berarti, aduh, untung saya datang juga karena Catherine sih sebenarnya sih, biar nggak dianggap tua. Menolak tua. Nah, Mas Rido gimana Mas Rido? Wah, sebenarnya di antaranya ini memuaskan banget ya, karena Riri Riza yang sama kita tahu drama terus bikin thriller. Jadi untuk debut pertamanya bikin thriller, wah sih, karena ngeliatnya itu karena ini sebelumnya kecewa ya dengan film thriller dari sutradara pemenang FFP sebelumnya, kayak udah sebut juga sih tadi judulnya ya. Jadi pas ngeliat ini lagi, pas yang awalnya ekspektasi udah turun gara-gara ngeliat yang kemarin, aduh kayaknya jangan-jangan zong lagi nih. Meski memang rada zong tapi puas, jadi kayak ngeliatnya setidaknya ada sesuatu yang menegangkan, karena kita terakhir ada film thriller Indonesia kapan coba? Jarang, kebanyakan jadi horor. Kalau yang thriller kayak gini, thriller banyak Anggi Umbara, I Will Survive. Itu nggak usah disebut lah. Itu nggak usah disebut lah. Itu nggak usah disebut thrillernya nggak berasa. Gore ya, lebih ke gore ya. Nah kita ngomongin thriller nih. Menurut Mas Rido nih, untuk seorang Riri Riza dan Mira Lesmana dan istilahnya Mas Jujur kita bilang ya, menulis naskah dan istilahnya diaplikasikan dalam adegan kekerasan, kita ngomongkan kekerasan ya, yang di ujung tuh ya. Kaget nggak? Berani? Kaget banget. Asli itu kaget banget. Itu adegannya itu nyangka nggak? Adegan paling kaget dan gak nyangka dari orang Jujur Prananto yang kita tahu menang FFI dari film Islami, terus tiba-tiba bikin gini kayak wah. Sebelum abis film Islami bikin film anak-anak lagi, terus tiba-tiba muncul, wah beda banget ya. Jadi kayak bener-bener apa ya, nggak expect bakal ketika waktu Mas Setiawan bilang bakal ada sesuatu yang berani, aku nggak mikir sampai maksudnya itu seberani itu yang ini. Gue kira tuh kayak mungkin sadisnya berdarah-darah gitu yang maksudnya Mas Setiawan, tapi ternyata beraninya kayak gini tuh di luar pikiran banget sih kayak gini. Yes, betul. Mas Aska gimana Mas Aska? Kalau jadi waktu ngobrol sama Kak Nirina kan dia juga ceritanya ada satu scene yang bikin dia kayak keluar batas dari karakter dia sebelumnya gitu. Ada adegan sama Lukman Sardi, dia kasih teasing kayak gitu. Kupikir mereka bakalan banting-bantingan di dapur, bakalan mungkin berantem atau apa gitu. Jadi bayangannya ke sana. Ternyata ada sexual abuse, dan yang buat ada Mas Jujur dan ada Riri Riza yang biasanya membuat yang film family friendly gitu. Tiba-tiba langsung yang lebih ke porsi untuk dewasa. Wow, ternyata Riri Riza bisa eksplorasi sejauh ini dan seberani ini gitu. Message-nya pun kuat gitu loh. Dan ya itu yang bikin satu hal poin positif, dan apa ya, thrillernya pun nuansanya juga kerasa terbangun dengan baik gitu loh, bukan sesuatu yang kita nggak ngerasa deg-degan gitu. Ada momen-momen kita ngerasa takut juga, parnonya pun terdeliver ke kita gitu. Bukan dengan klimaksnya yang mungkin kita kecewa, tapi overall kita ketawa gitu loh. Mungkin kita udah ngerasa terbangun, kita panik, kita parno, baru ketawa gitu, sayang banget kan. Nah, jadi ada potensi lebih kuat, mungkin kalau proyek ini dibuat lebih serius bakalan lebih grande lagi ya gitulah. Nah, Mbak Inka gimana Mbak Inka? Kalau kita fokusin terhadap misalnya tadi itu adegan itu, apakah menyangka seorang Riri Riza akan mengeksekusi seperti itu nggak? Nggak nyangka sih, nggak nyangka. Cuman maksud kalau apa ya, justru itu menjadi ibaratnya apa ya, kita ada shocknya gitu. Kalau nggak ada kayak gitu mungkin ya udah biasa aja, kayak
kayak thriller-thriller mediocre kayak gitulah gitu. Ya udahlah, patut diapresiasi aja sih gitu. Ya gila sih ini sih. Ini cuman berbagi aja nih. Waktu kemarin kan sempat ditanya tuh, sempat berbagi juga tuh si Nirina Zubir ya cerita. Maksudnya itu untuk yang acting itu juga susah-susah gampang tuh, soalnya istilahnya pas hari-hari biasa mereka sama Lukman Sardi kan baik-baik, tapi ya itu pas adegan itu sampai Lukman Sardi bilang, sorry ya Nirina ya sorry sampai minta sorry juga dia, istilahnya kan akhirnya artinya kan bener-bener Isa benar-benar menghayati kayak mau mencekiknya segala macam. Si mereka Nirina nunjukin performa actingnya tuh di situ gitu kan, mereka aktor sejati kayak gitu. Betul, itu benar-benar gila sih kalau maksudnya kalau dari ceritanya mereka sih. Wow, ternyata si Nirina sendiri juga ngomong, iya saya sendiri juga ngomong ya nggak apa-apa kita maksimalin aja sampai saya yang sampai yang tadi itu yang soal celana itu kayak itu sutradaranya juga nanya. Ini nggak apa-apa nih, dibilang nggak apa-apa, memang ini kan juga untuk menyampaikan pesan kekerasan segala macam sih, dan saya emang menurut gue sih sampai sih, cuman walaupun bedanya itu umurnya ya, dan arti yang soal umur 13 plus itu nggak setuju sih, itu nggak setuju sih seperti itu sih. Nah balik lagi ke Mas Rido tadi, sorry dipotong. Nah jadi gimana overallnya? Overall memuaskan sekali, meski sebenarnya kurang serp di Nicholas Saputra untuk karakternya kurang didalemin sih. Kita cuma tahu dia sebatas itu aja, jadi kayak padahal bisa lebih dimainin lagi karakter kalau cuma sebatas cuman buat nonjokin Lukman Sardi di akhir, kayaknya masih agak kurang-kurangnya di situ aja sih. Tapi secara overall memuaskan banget sih untuk debut thrillernya Riri Riza setelah terakhir Kumba Dreams nya bikin film udah lama juga, dia nggak garap apa-apa lagi, jadi nonton tuh benar-benar berasa banget thriller. Jarang banget film Indonesia terakhir yang thrillernya tuh berasa banget, udah jarang banget. Kapan ya terakhir kali nonton Modus Anomali deh kayaknya di Netflix nonton tuh. I Will Survive. Aduh, itu lagu ekstrim. Itu kamera tuh pengen ditampol banget ya. Apa sih? Yang megang kamera siapa tuh pengen ditampol banget sih. Itu kalau ketemu orangnya pengen tampol sumpah. Yang gitu. Oke. Jadi ya semuanya setuju ya, ini kayaknya perlu ditonton ya. Walaupun banyak kekurangan ataupun mungkin ekspektasi apa. Ya, walaupun twistnya ya benar-benar ada sih sebenarnya sih menurut saya ya Panci. Air panas. Nah, kapan lagi ada film Indonesia twistnya di air panas tuh fresh banget tuh, sumpah. Banget. Tapi itu beneran loh, yang air panas itu saya deg-degan loh, nih kapan nih, siapa nih, kapan nih, jangan-jangan si Lukman Sardinya malah twistnya itu yang nyirem gitu mungkin. Iya kan, kita udah mikirnya kayak gitu. Mikir kan ya tadi ada 4 orang nih. Siapa yang akan kira-kira bakal nyirem nih? Siapa yang bakal nyirem nih? Siapa yang bakal nyirem, siapa yang bakal kena? Dua itu tuh. Atau jangan-jangan mereka berempat tiba-tiba duduk bersama nih, yang kayak di foto-foto ini terus ngopi bareng. Selesaikan dengan musyawarah. Dengan untuk keluarga. Iya tuh. Bener sih itu tekonya tuh ya. Mungkin. Yang di posternya Siri itu tuh ya. Iya tuh tekonya tuh. Tuh ada tekonya tuh buat apa? Ya itu pemerannya tuh, pemeran kelima. Wow. Ya udah oke. Ya oke deh. Patungnya nggak ada. Patungnya malah nggak ada. Pisaunya nggak ada, kopinya nggak ada. Enggak, patungnya nggak ada tuh. Patungnya nggak ada. Patungnya di bawah Mas. Oh iya di bawah. Oke. Ini thank you banget nih untuk Mas Aska, Mas Rido, Mbak Inka untuk membicarakan film Paranoia nih. Semoga kita akan bicara film-film lain. Sekali lagi terima kasih dan see you. See you. Bye. Bye.